Belanda untuk pertama kalinya memasukkan Israel dalam daftar negara yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Hal ini terungkap melalui laporan dari Koordinator Nasional Keamanan dan Kontraterorisme Belanda atau NCTV, lembaga utama negara tersebut dalam urusan kontraterorisme. Laporan tersebut berjudul Assessment of Threats from State Actors atau penilaian ancaman dari aktor negara. Laporan ini mencatat Israel berupaya memanipulasi dan mempengaruhi opini publik serta kebijakan di Belanda melalui kampanye disinformasi. Dilansir The Cradle Minggu 27 Juli, menurut laporan tersebut, sebuah kementerian Israel telah menyebarkan dokumen kepada jurnalis dan pejabat di Belanda tahun lalu yang berisi data pribadi warga Belanda. Insiden ini terjadi setelah para pendukung tim sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, berbuat rusuh dengan melakukan tindakan provokatif setelah tim mereka kalah dalam pertandingan di Amsterdam pada November 2024 yang memicu ketegangan dan bentrokan dengan warga lokal. Laporan NCTV juga mencatat kekhawatiran atas ancaman terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, baik dari Washington maupun Tel Aviv. Disebutkan bahwa ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja pengadilan tersebut. Israel memang telah lama menjadi ancaman bagi ICC. Menurut laporan The Guardian, pada Mei tahun lalu, Tel Aviv telah melakukan kampanye intimidasi selama bertahun-tahun terhadap ICC, termasuk tindakan menguntit dan mengancam pejabat pengadilan untuk menggagalkan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel. Sejak pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel dan mantan Menteri Pertahanannya tahun lalu, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap ICC. Israel dan Amerika Serikat bukan penanda tangan Statuta Roma 1998 maupun anggota ICC. Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika tahun 2002 yang dijuluki Hague Invasion Act atau Undang-Undang Invasi Den Haag memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk menggunakan segala cara yang diperlukan dan sesuai guna membebaskan personel Amerika Serikat atau sekutunya yang ditahan oleh ICC, termasuk penggunaan kekuatan militer. Undang-undang ini juga membatasi kerjasama Amerika Serikat dengan ICC. Laporan Assessment of Threats from State Actors dari Belanda menekankan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi operasi lembaga-lembaga hukum internasional yang berada di wilayahnya. Dukungan Amerika Serikat bukan hanya soal senjata dan diplomasi pendinginan, tetapi juga perlindungan terhadap tanggung jawab internasional. Dokumen internal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sempat menyimpulkan potensi pelanggaran oleh Israel, namun tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, Amerika Serikat juga memblok resolusi hukum dan kebijakan di forum internasional yang bisa menjerat pemimpin Israel atas dugaan kejahatan perang. Walhasil, Israel beroperasi dengan percaya diri tinggi, mendominasi tanpa kontrol balance yang bisa menahan agresinya. Dalam konsepsi hukum internasional, ini menciptakan negara di atas hukum. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang agresif justru membuat Amerika Serikat ikut terasosiasi dengan kebijakan yang menuai kecaman global. Banyak negara terutama di dunia ketiga menganggap Amerika Serikat dan Israel sebagai ancaman utama stabilitas kawasan. Jika Amerika terus menyediakan payung moral dan material bagi Israel tanpa syarat, maka Israel tidak akan merasa perlu mendengar advokasi rakyat dunia, lembaga PBB atau suara lawan politik di dalam negeri. Ironisnya, hal semacam itu tidak memperkuat keamanan Amerika Serikat, melainkan memperlemah kredibilitas dan posisi moral globalnya. Di sisi lain, meskipun Belanda sebelumnya telah mencantumkan perangkat lunak mata-mata atau spyware Israel sebagai perhatian, laporan terbaru ini justru tidak mencantumkan Israel dalam bagian tentang spionase. Spyware Israel diketahui telah menginfeksi perangkat jutaan orang di seluruh dunia, termasuk jurnalis dan aktivis. Teknologi ini juga telah digunakan sebagai alat untuk pembunuhan terarah. Di era digital ini, ancaman bukan lagi hanya bom dan rudal, melainkan sebaran perangkat lunak mata-mata yang mampu mengubah ponsel pintar menjadi alat mata-mata rahasia. Israel, melalui perusahaan seperti NSO Group dan Paragon Solution, telah terbukti memproduksi spyware kelas militer, Pegasus, dan Graphite yang digunakan dalam skala global. Tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga mematikan demokrasi dan hak sipil.
Target spyware mencakup kelompok rentan seperti jurnalis perempuan dan aktivis yang sering diteror melalui skandal hack and leak. Tak hanya pemantauan, spyware juga telah digunakan dalam operasi pembunuhan terarah. Menurut laporan dari The Times, alat intelijen Israel termasuk spyware dan drone telah membantu mendeteksi dan menargetkan tokoh penting seperti Ismail Haniyeh Hamas dan Komandan Hezbollah di Beirut, di mana infiltrasi malware canggih menjadi bagian penting dari misi eliminasi tersebut. Israel melalui perusahaan-perusahaan teknologinya telah menyediakan perangkat spionase berbahaya yang kini menjadi senjata kekuasaan rezim-rezim tak terkendali. Keterlibatan aspek pemerintah Israel baik langsung maupun tidak langsung memicu pertanyaan serius tentang tanggung jawab moral, apakah teknologi ini diperlihatkan hanya sebagai alat pertahanan atau justru memperkuat represi global. Dukungan Amerika Serikat kepada perusahaan seperti Paragon bahkan mengontraknya menambah kompleksitas. Ketika pemerintah demokrasi Amerika Serikat terkait langsung dengan produk yang sering disalahgunakan, maka nilai-nilai demokrasi dan privasi global terancam. Ini menunjukkan betapa teknologi bisa jadi alat imperialisme baru, bukan dalam bentuk militer, tetapi pengawasan digital totalitarian. Ironisnya, di saat Israel menjelma menjadi monster yang mengancam keamanan dunia, nyaris tak ada satupun lembaga hukum internasional yang sanggup menghukumnya. Amerika Serikat dan Barat bahkan memilih menutup mata atas aksi tersebut. Bagi negara kecil atau yang tidak memiliki patron seperti Amerika Serikat, tindakan yang sama akan menghadapi kecaman sementara, mungkin akan dikenakan sanksi di mahkamah internasional. Ini menggambarkan ketidaksetaraan hukum berdasarkan dukungan geopolitik. Pendapat anonim internal diplomatik Amerika Serikat menyatakan bahwa dukungan tak bersyarat kepada Israel memunculkan keraguan terhadap tatanan berbasis aturan yang telah lama Amerika Serikat klaim bangun. Raja Yordania juga mengecam kontradiksi ini. Saat mengutuk Rusia di Ukraina, Amerika Serikat bungkam ketika Israel menjalankan operasi yang lebih brutal, termasuk kelaparan sistemik warga sipil Gaza. Hal ini menciptakan persepsi global bahwa hukum internasional hanya berlaku jika melawan pihak yang tidak memiliki patron besar. Presiden semacam ini melemahkan legitimasi sistem internasional. Ketika UN, Pengadilan Internasional atau Dewan Keamanan tidak memiliki otoritas sebenarnya karena veto hegemonik, maka muncul narasi bahwa hukum internasional bisa diabaikan asalkan dukungan politik besar tetap tersedia. Selanjutnya, aktor negara lain mungkin merasa berani untuk melanggar norma bila mereka mendapatkan dukungan kalibrasi serupa dari kekuatan global. Ini menimbulkan risiko destabilitas lebih lanjut di berbagai kawasan konflik. Israel yang dilindungi oleh Amerika Serikat telah berhasil menciptakan zona impunitas di mana hukum internasional yang dilihat oleh banyak pihak hanya berlaku bagi yang tidak punya suaka geopolitik. Veto Amerika Serikat yang nyaris rutin terhadap resolusi penghentian agresi, penolakan dukungan terhadap penerapan sanksi, dan pembenaran tindakan militer Israel di berbagai wilayah menunjukkan bahwa hukum tidak memiliki keadilan sejati jika dijadikan alat politik. Jika hukum internasional tidak diperlakukan setara, maka ia kehilangan kredibilitasnya. Dan lebih parah lagi, sistem global yang dibangun untuk mencegah perang dan perlakuan tidak manusiawi akan menjadi panggung sandiwara, sebuah rekayasa legitimasi atas kekuatan unilateral. Terjebak dalam dilema ini, selama Amerika Serikat memberi blank check kepada Israel, hukum internasional tidak akan bisa menahan pelanggaran yang sistemik dan struktural.